Baik, selamat siang Kak Rama. Kami dari tim audit di sini akan memaparkan hasil audit kami di Korsel Otomo Residen selama periode waktu 3 bulan ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Zuzika Nurul Umah dengan selaku ketua dari tim audit ini dan juga rekan-rekan saya. Saya Fajar Sari selaku sekretaris dari tim audit kami. Saya Isnani Rohmanisa selaku anggota pertama dari tim audit ini. Saya Amalia Rahma selaku anggota kedua tim audit ini. Baik, jadi selama kami mengaudit Korsel Otomo ini, kami menemukan ada 3 temuan utama yang menurut kami itu pantas untuk kami angkat dan juga kami olah. Nah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Feti Harunsari, dipersilakan. Nah, untuk yang pertama itu pertemuan pertama itu bersinggungan dengan risiko kesalahan pencatatan aset. Jadi kami ini menemukan temuan tertingginya itu adalah tidak ditemukan pencatatan aset dan juga penyusutannya. Nah, kita juga menemukan bahwa pencatatan aset itu hanya dilakukan pada aset-aset yang hanya perlu dilakukan perbaikan. Jadi tidak ada pencatatan jumlah-jumlah setiap aset-asetnya, misalnya kayak AC berapa, TV berapa, water heater berapa. Nah, itu tidak ada. Nah, kemudian jika suatu saat asetnya itu hilang, itu tentunya akan sulit dideteksi dan juga tidak akan mengetahui nilai asetnya itu berapa karena kan tidak dilakukan pencatatan penyusutan tadi. Nah, bahkan juga tidak bisa mengidentifikasi umur dari asetnya, sehingga kalau suatu saat tiba-tiba asetnya itu ada yang rusak, itu bisa membahayakan para penghuni kosnya. Karena kalau berkaca dari beberapa kasus-kasus yang pernah ada, itu ada kasus seorang yang tewas karena terkena keracunan gas dari water heater. Nah, itu juga takutnya suatu saat bisa kejadian seperti itu. Nah, terus juga tidak ditemukannya bukti dari pembelian aset. Nah, jadi setelah kita melakukan wawancara juga, itu kan bahwa bukti pembelian aset itu hanya dari WhatsApp saja. Nah, kalau suatu saat WhatsApp itu terreset ataupun error gitu kan, berarti bukti-bukti yang ada, bukti pembelian asetnya itu hilang juga. Nah, itu tentunya juga menjadi temuan kita. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Isna. Oke, untuk temuan yang kedua itu ada mengenai penghuni kos itu tuh tidak melanggar aturan terkait larangan untuk merusak fasilitas, tetapi mereka itu tuh melakukan pelanggaran dengan jam tamu yang lebih dari jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 12 malam. Nah, di aturan itu tuh memang tidak dijelaskan secara tertulis bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa tamu hingga malam, tetapi jika lebih dari jam 12 itu memang akan diberikan denda atau fee yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan bersama. Nah, karena pelanggaran tersebut itu dapat terjadi mungkin dalam 3 bulan itu tuh dapat sekali terjadi. Nah, hal itu tuh bisa membuat biaya operasional dari pihak kos itu meningkat karena kan mereka itu menggunakan listrik, kemudian air kan dari pihak kos. Jadi itu tuh bisa menambah biaya operasional dari pihak kos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk temuan ketiga yaitu tidak ditemukannya pencatatan keluhan atau aduan dengan terstruktur dan tidak terbackup dengan baik, sehingga jikalau suatu saat tempat pengaduan atau WhatsApp penjaga itu rusak, maka semua aduan ini akan hilang. Nah, memang pada saat hasil dari wawancara kami ditemukan bahwasannya pengaduan tersebut masih ada di WhatsApp penjaga, dan juga setelah kami mengkonfirmasi kepada pihak pengelola dengan sistem yang ada saat ini, menurut mereka juga sudah efektif dan juga merasa tidak kesusahan untuk melakukan pengaduan dengan sistem tersebut. Tetapi jikalau suatu ketika terjadi sistem yang error, maka pengaduan tersebut akan hilang, dan ternyata setelah kita memverifikasi juga tidak ada tempat cadangan untuk menyimpan aduan tersebut. Nah, kami juga sempat menanyakan kepada pengelola kos apakah
jikalau kejadian tersebut terjadian mereka mempunyai cara untuk menanganinya, ternyata pihak pengelola tidak mempunyai cara untuk menanganinya, sehingga temuan ini menurut kami juga penting untuk kami angkat. Kemudian di sini saya akan menyampaikan mengenai rekap hasil audit dan rekomendasi untuk perbaikan dari temuan-temuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini kami memberikan rekomendasi atas temuan-temuan tersebut dengan tujuan membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan mengurangi risiko di masa depan, bukan malah menambah kerumitan. Untuk temuan yang pertama mengenai pencatatan aset, kami memahami bahwa pencatatan aset dan penyusutan terasa rumit sehingga belum dilakukan. Ini berisiko karena jadi sulit memperkirakan kapan harus ganti AC atau kulkas dan tidak tahu persis punya aset apa saja. Untuk hal itu, kami memberikan rekomendasi yaitu yang pertama, pencatatan aset dan penyusutan sederhana. Hal ini dilakukan dengan target 2 minggu dengan cara cukup pakai Excel atau Google Sheets dengan cara mencatat dasar yaitu nama, harga, umur manfaat, dan hitung penyusutan sederhana dengan cara harga beli dibagi estimasi umur. Untuk aset bernilai tinggi seperti AC, kulkas, ini membantu prediksi biaya penggantian. Yang kedua yaitu menggunakan arsip bukti beli dengan target dilakukan yaitu selama 2 minggu. Cukup dengan foto atau scan nota pembelian dan simpan di Google Drive. Hal ini menjadi praktis dan tidak hilang serta mudah untuk dicari. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu pengecekan rutin dan stock of name, yaitu dengan cara lakukan checklist mingguan CCTV, lampu, keran, dan stock of name aset fisik setidaknya 6-12 bulan sekali. Untuk temuan yang kedua mengenai aturan penghuni dan tamu, penghuni patuh soal tidak merusak properti, tapi pelanggaran sering terjadi pada aturan tamu menginap tanpa lapor atau bayar. Ini berpotensi merugikan karena pemakaian air berlebih atau listrik berlebih dan risiko keamanan. Untuk hal itu, kami memberikan rekomendasi yaitu yang pertama, pengecekan CCTV dan log tamu harian dengan cara menetapkan waktu spot cek CCTV 2 kali sehari dengan fokus jam 10 sampai 12 malam dan jam 6 sampai 7 pagi. Terapkan logbook tamu sederhana yaitu menggunakan buku atau Google Form untuk tamu yang masuk lewat lebih dari pukul 10. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu menggunakan sistem pelaporan tamu menginap praktis dengan cara cukup pakai WA ke nomor khusus dengan format simpel. Ini menjadi bukti digital pembayaran. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu dengan denda progresif dan penguatan aturan. Terapkan denda yang meningkat untuk pelanggaran berulang. Masukkan aspek keamanan atau kenyamanan bersama ini dalam pertemuan rutin penghuni mulai dari 3 bulan setelah penerapan denda. Untuk temuan yang ketiga mengenai pencatatan keluhan saat ini hanya tercatat di WA penjaga. Jika HP atau WA error, semua data penting hilang. Ini mempersulit pelacakan dan tidak lanjut keluhan. Untuk hal itu, rekomendasinya yaitu yang pertama dengan formulir keluhan digital sederhana dengan target 3 hari dengan cara memanfaatkan Google Form gratis. Data otomatis terstruktur di spreadsheet, terbackup dan mudah dianalisis. Rekomendasi kedua yaitu backup rutin dan saluran alternatif dengan cara buat grup WA khusus untuk pengaduan dan ekspor chat mingguan ke drive atau email. Sediakan saluran alternatif seperti email jika WhatsApp bermasalah. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu review mingguan dan data keluhan. Anda sebagai finance atau pengurus kos harus wajib meninjau spreadsheet keluhan setiap minggu untuk memastikan semua sudah diatasi. Rekomendasi tersebut mulai dilaksanakan dengan hari Senin 15 Desember 2025. Semua rekomendasi ini didesain untuk meminimalkan kerumitan dan memaksimalkan kontrol Anda. Kami telah menyertakan estimasi waktu pengerjaan yang singkat untuk mempermudah eksekusi. Baik, sekian pemaparan kami mengenai hasil audit kami selama ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat dalam masa investigasi kami dari pihak Korsel Otomo, terkhususkan kepada Kak Rahma yang telah banyak membantu kita selama ini. Baik, apakah dari Kak Rahma ada yang keberatan dari rekomendasi kami atau sudah cukup atau bagaimana? Sebelumnya terima kasih teman-teman audit udah bantu ngaudit ini.
perusahaan ini. Jadi untuk temuan dan rekomendasi tadi itu benar-benar bisa diterima dari sisi perusahaan karena menurut kami kayaknya itu yang paling efisien dan efektif buat dilanjutkan lagi. Dan tadi kan udah ada estimasi waktunya, semoga perusahaan ini bisa langsung eksekusi di di hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Baik, terima kasih Kak Rama atas tanggapannya dan kami tunggu untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih.